Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan ujian hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kegiatan Smarttrack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis. Saya sebagai pembawa acara atau host akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu materi, acara yaitu sesi. Yang keempat untuk persiapan kita buka acara ini dengan baca surat Al-Fatihah atau Ummul Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Nuhun ya. Alhamdulillah acara buka. Marilah kita menginjak acara sesi. Pada narasumber sudah siap, Ustazah? Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, menunggu dulu sebentar karena narasumber yang aslinya masih sholat duha. Bentar ya. Silakan barangkali ada yang mau diisi dulu sama Ustazah Nisrina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh, si teteh mah. Oh, gemuk ibu. Khair. Ya, itu pengertian hubungan teh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya telah dibuka Pak Ustadz, silahkan kepada Bapak Ustadz Mahbub. Halo. Dan tepat saya persilahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qul qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
wa anjalat Taurata wal Injil Waalaikumsalam warahmatullahi min qablu hudal linnasi wa anjalal furqan. Shadaqallahul adzim. Para siswa dan siswi SMK Wira Informatika Global yang saya banggakan dan yang saya cintai, mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada Kak Aga yang sudah mempersiapkan semua plan ini, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siswa dan siswi, yang hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya ajukan pertanyaan. Siapa yang mau menjawab silahkan. Coba siapa yang bisa. Apa yang maksud dengan Al-Quran? Al-Quran apa Al-Quran? Ya, halo. Silakan dinyalakan dulu mikrofonnya lalu jawab. Manuzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril alaihi salam al muta'abbad bitilawati. Ya. Siapa namanya itu yang barusan? Gina. Ya. Yang lain barangkali? Ada yang lain? Ini teman aku. Ya. Ada yang lain? Kalam Allah. 11 orang. Betul, terus? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Ya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya bukan ibadah. Ya, betul. Ya. Wa huwa kalamullahu munazzalu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Yang tadi betul, ya. Terus urutan ataupun mekanisme diturunkannya Al-Quran gimana? Mana mah ya? Acan nama? Di gua ya Pak. Ya, mekanismenya maksudnya urutan Al-Quran diturunkan waktu itu. Makkiyah dan Madaniyah bukan Pak gitu. Yang itu bukan. Maksudnya diturunkannya gimana? Diturunkannya. Secara berangsur-angsur. Satu, secara berangsur-angsur, betul. Dua. Ya, langsung beres pertanyaan. Terus? Iya, betul, sudah betul satu. Yang kedua? Join. Mas Santriat, masa nggak bisa? Join, masukkan nomornya. Satu, berangsur-angsur. Yang kedua? Yang lain? Apa? Diturunkan sesuai dengan tantangan ataupun pertanyaan dari sahabat ataupun lain sahabat itu, lawan misalkan, ya. Itu. Adapun susunan yang sekarang Al-Quran dibacakan sekarang itu diawali misalkan dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu setelah sempurna Al-Quran diturunkan dan kemudian Nabi membacanya di depan malaikat Jibril, ya, murojaah. Nah, dibacakannya mekanisme yang sekarang itu yang pertama adalah
surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya dan yang terakhir Anas, itu adalah ketika Rasulullah SAW murojaah di depan malaikat Jibril setiap Ramadan. Ya, tapi yang susunan waktu itu kan acak-acakan ya turunannya. Yang pertama misalkan surat Al-Alaq, ya diakhiri dengan surat Al-Maidah, itu ya, yang ayat 3 itu. Nah itu turun ketika ya, ketika Allah waktu itu menurunkan sesuai dengan memang kebutuhan waktu itu, ya. Ya. Tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sebetulnya Al-Quran adalah, tadi saya sudah bacakan, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Tuhan selain Dia yang hidup kekal dan yang senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran padamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah lebih dahulu daripadanya, dan juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran diturunkan, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menunjukkan Al-Quran atau Al-Furqan. Ini surat Al-Imran ya, ayat 2 sampai ayat 4 gitu. Ya, bisa dicamkan ya. Surat Al-Imran ayat 2 sampai 4. Allahul ladzi la ilaha illal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Ya, Furqan. Siapa yang tahu tentang Furqan? Apa artinya Furqan? Ya. Ini yang nampak di layar Lugina bukan? Pembeda. Pembeda, betul. Yang membedakan antara hak dan yang batil. Halo, yang lain gimana? Iya, Bapak. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Ya. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, dan lain-lain. Lain-lain itu apa? Suhuf-suhuf. Taurat. Ya. Ya. Pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah terdiri dari 104 kitab. Paham? Berapa katanya? Iya, Pak. 104 Kitab. kitab. Siapa yang tahu urutannya? Di Kotrul Goes, tahu nggak Kotrul Goes? Alhamdulillah. Coba siapa yang bisa? Siapa yang mendapatkan suhuf yang paling banyak? Nabi Daud. Nabi Daud berapa? Halo, Pak. Ya, halo. Nabi Daud berapa Nabi Daud? Ya. Masih ingat nggak? Kenapa ditutup? Lupa. Ya. Ingat kembali ya.
banyak sekali bahwa membuat semuanya disamakan jadi kita bahkan sulit. Nabi Adam tahu berapa suhuf Nabi Adam? Ya, halo. Nabi Sis berapa? Nabi Adam, Nabi Sis, kalau ya, bisa ada ya. Jumlahnya suhuf-suhuf itu adalah 100. Ditambah dengan 4 kitab. Yang pertama, kitab Injil. Kitab Taurat dulu ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anjal alaihi wasallam. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Purnanya Al-Quran itu menyempurnakan isi-isi suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi kita wajib mengimaninya kepada suhuf dan kitab-kitab, tetapi tidak perlu untuk mempelajarinya, ya, atau membaca, nggak usah, ya, kecuali untuk perbandingan. Ya. Ya, jadi sekali lagi, dengan membaca Al-Quran itu sama pahalanya membaca suhuf-suhuf, membaca Taurat, membaca Jabur, dan membaca Al-Quran. Itu, ya. Jadi Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Gitu. Allah juga berfirman dalam surat Syura, "Syara'a lakum minad dini ma wasabi nuhau walladzi auhayna ilaika wa mas wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi." Allah telah menetapkan agama untukmu semua yang telah diwasiatkan olehnya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yang semua itu serupa saja, yakni hendaklah kamu semua menegakkan agama yang benar dan janganlah kamu sekali-kali berpecah belah. Ini surat Syura ayat 13. Halo, bisa dilanjutkan? Yang kedua, tadi keistimewaan Al-Quran ya? Ya, Pak.
Yang kedua, keistimewaan Al-Quran. Yang kesatunya sudah ditulis. Keistimewaan Al-Quran pertama tadi, Al-Quran itu memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Seperti Taurat, Zabur, Injil. Yang kedua, keistimewaan dari Al-Quranul Karim ini, ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalimah Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk dan pimpinan yang benar kepada umat manusia, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala supaya tetap sepanjang masa kekal dan untuk selama-lamanya. Ya, ini Al-Quran untuk selama-lamanya. Ya. Inna nahnu, coba lanjutkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Surat apa itu? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Halo? Siapa yang bisa? Surat apa itu? Halo. Yang nampak di layar, Lia Sari, Nisa, Ananda. Lupa. Mohon maaf, sinyal dari pemateri sepertinya kurang baik ya. Ya bener, ah. Yang bisa tadi surat apa? Surat Isra. Hijr. Al-Isra. Oh, Surat apa? Al-Hijr ayat 9. Ya, betul. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, menurunkan peringatan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami pasti senantiasa melindunginya dari kepalsuan. Nah, ini jangan merasa bosan, setiap ada kesempatan tolong Al-Qurannya dibaca. Ya, tolong Al-Qurannya dibaca supaya menjadi syafaat untuk kita nanti yaumul qiyamah. ya, Ma. As-saumu wal Qur'ana syafaatani fi yaumil qiyamah, kata Rasul begitu. Nanti saum dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci Al-Quran yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kekalnya itu tidak mungkin pada suatu hari nanti akan terjadi bahwa suatu ilmu pengetahuan akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan hakikat yang tercantum di dalam Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran ini universal isinya. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, berbagai disiplin ilmu di Al-Quran itu ada. Tapi secara global, manusia akhir-akhir ini hanya menemukan saja. Ya, baru menemukan. Sebetulnya sumbernya itu di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Seperti itu kata Allah. Halo, masih siap? Lupa. Sekarang nomor berapa? Nomor 4, Bapak. Betul, nomor 4. Ya, keistimewaan Al-Quranul Karim yang keempat adalah
Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya kalimahnya itu disebarluaskan dan disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran sehingga menjadi suatu kenyataan dan perbuatan. Paham? Menjadi Allah paham Bapak. suatu kenyataan dan perbuatan. Jadi Al-Quran itu Perbuatan. bukan hanya dibaca, tapi setelah itu Al-Quran itu diamalkan isinya, ya, sehingga akan menimbulkanlah pahala. Allah berfirman dalam surat Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Diulang, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami, yaitu Allah, telah membuat mudah pada Al-Quran itu untuk diingat dan dipahamkan. Tetapi ada orang yang mengambil pelajaran. Ya. Jadi kebanyakan sekarang Al-Quran itu kebanyakan itu dipakai untuk menjual, ditukar dengan harga yang murah, ya, ditukar. Diulang lagi ya, surat Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah membuat mudah pada Al-Quran itu untuk diingat dan dipahamkan. Tetapi ada orang yang mengambil pelajaran, kata Allah seperti itu. Di antara hal-hal yang membuktikan kemudahan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah banyak sekali orang-orang yang hafal di luar, ya, artinya yang hafal banyak sekarang kan tapi di Indonesia, ya, anak-anak yang masih kecil mereka paham, mereka hafal dengan Al-Quran. Ini bukti dari surat Al-Qamar ayat 17, ya, baik dari kaum lelaki, wanita, anak-anak, orang-orang tua, ya, orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya, itu bahwa Al-Quran, kata Allah, mudah, ya, mudah. Orang Indonesia tidak merasa bangga, ya, kalau orang Indonesia ada yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, ya. Ada lagi hasil dari produk, ya, yang dari RCTI kemarin udah ya. Kemarin, ingat nggak? Ada yang nama Musa yang 5 tahun itu hafal 30 juz. Nah, ini sesuai dengan sabda Allah dalam tadi, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Ini kata Allah membuat mudah Al-Quran ini. Halo? Masih online? Kagak gimana? Suaranya agak gemuruh. Alhamdulillah. Ya, Pak. Suaranya gimana? Ditangkapnya bergemuruh nggak? Halo Bapak, ya masih. Enggak, lancar. Iya Bapak, bergemuruh, nggak jelas. Mungkin Kagak gimana? Kagak. mungkin kendalanya dari sinyal dari Bapak, Pak. Kan saya mau pakai
WiFi. Soalnya tadi juga sama berbarengan sama yang Ina kayak gitu. Tapi bagus sekarang. Bagus. Ya. Kembali ke peserta Matspen Santren Kilat. Dari uraian tadi ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan? Sangat-sangat luasnya dengan hari ini. Sebelum nanti kita kembali ke hadis. Ya. Namanya dulu. Terus kalau mau bertanya silakan namanya dulu, kelas berapa, supaya nanti akan diberikan penilaian oleh Kak Aga dan oleh saya. Mohon maaf Pak, tadi Ya. kita mulainya agak telat ya, jadi mending di itu aja Pak, yang Quran hadis dulu, nanti sesi tanya jawab di akhir dari Quran hadis Pak. Oh, di belakang boleh? Iya. Ya. Silakan ditampilkan di layar lagi. Share screen. Lanjut ya. Ya. Nah ini. Tentang hadis. Siapa yang bisa tentang hadis menurut Syara? Syara. Ada yang bisa nggak? Di situ ada kan ya? Hadis atau al-hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Al-Jadid. Ya. Ke bawah kagak ada nggak tarif hadis? Ada yang tahu nggak pengertian hadis? Qaulun wa fi'lun, itu ya? Nah, betul, ada yang bisa, silakan. Coba di itu. Takrifnya apa hadis? Boleh kaulan, au fi'lan, terus ada yang bisa? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, atau takrir. Ya, takrir itu perbuatan sahabat tapi yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh misalkan sahabat ketika Idul Fitri, ya halo, bisa kedengaran? Seperti sahabat Abu. Enggak. Dilanjut ya. Takrir ini yaitu ketetapan atau perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Rasul. Seperti ucapan selesai melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Ya. Suka diucapkan minal aizin nal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, jawaban yang kurang tepat. Terima kasih. Pak. Kalau min itu artinya min dalam bahasa Arab. Dari kan ya? Dari. Ya. Jadi kebiasaan menerjemahkan orang Indonesia minal aizin al faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal dalam bahasa Arab bukan seperti itu. Minal aizin al faizin itu
daripada perjuangan menuju kepada kemenangan. Ini sebetulnya digunakan oleh sahabat ketika setelah pulang perang. Ya. Tapi diucapkan pula oleh sahabat setelah menunaikan ibadah saum. Ini hadis juga. Artinya takrir ketetapan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, itu dibolehkan. Minal aizin nal faizin. Artinya tadi apa? Menuju kemenangan. Daripada perjuangan menuju kepada kemenangan. Nah, mudah-mudahan kita menang. Ya, artinya mendapatkan pahala saum yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh para sahabat diucapkanlah setelah menunaikan sholat sunat Idul Fitri minal aizin al faizin. Ya, maka dijawablah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Misalkan Lugina ketemu dengan Sari, kata Lugina minal aidin al faidin, maka Sari menjawab taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ini dulu adalah perkataan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Ini yang dimaksud dengan hadis seperti itu. Perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya. Tuh. Lanjut ke tentang hadis, kedudukan Al-Quran dan hadis dalam studi keislaman. Dengan adanya Al-Quran, maka muncullah berbagai ilmu pengetahuan Islam. Karena ingin memahami isi kandungan Al-Quran, orang menciptakan ilmu tafsir misalkan. Ya, karena ingin mengerti maksud Al-Quran. Orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan, penjelasan, atau perbuatan Nabi, atau penetapan ada menjadi penjelasan dari Al-Quran. Dengan demikian, tolong di layarnya ke atas kan. Nah, itu. Karena ingin membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, muncullah ilmu nahwu syorob. Jadi berbagai macam. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau diibaratkan seperti hutan. Kenapa dikatakan hutan? Karena banyaknya sumber kekayaan di dalam hutan. Orang dengan rotan misalkan akan menjadi ahli rotan. Membuat kursi misalkan, ya. Membuat tali temali dari rotan. Ada lagi yang suka terhadap kayu, dia akan menjadi ahli kayu, mebel misalkan. Di hutan itu banyak misalkan kekayaan gas alam. Nah, dia akan membuat pembangkit listrik seperti di negara Chevron. Ya. Tuh. Jadi banyaknya. Sehingga muncullah beberapa ilmu, ya, seperti teologi Islam. Teologi itu kalau di kita ketauhidan, ya. Ilmu hukum seperti fikih, ilmu tasawuf, ya, dan filsafat Islam. Itu dari sumbernya yang satu, Al-Quran. Ya. Sekali lagi, kalau hadis itu adalah menjelaskan daripada isi Al-Quran, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW lewat hadis. Umpama
Halo, masih gabung? Masih Bapak. Misalkan dalam Al-Quran, fardu wudu dalam Al-Quran ada berapa? Ya. Fardu wudu dalam Al-Quran ada berapa? 6. 6. Satu. Cuman 4. Betul nggak? Pagsilu wujuhakum, terus? Wa aidiakum, wa Wa aidiakum, wa arjulakum, terus? Terus? Baina Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Cuman 4 ya. Kata Allah, basuhlah mukamu 1, kemudian tanganmu 2, kemudian mengusap kepala 3, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Itu cuman 4 ya. Cuman 4 ya. ya. Nah, tapi ditambah disempurnakan oleh Wajibnya bukan disempurnakan oleh hadis. Kata hadis, innamal a'malu niat. binniyat, betul ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ya, sempurnalah rukun fardu wudu itu menjadi 6. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Digabungkan antara Al-Quran dan hadis ya. Maka fardu wudu itu menjadi 6 ya. Itulah gabungan ya. Kembali ke Kak Aga, sampai jam berapa Kak Aga? Mungkin kalau dari jadwal waktunya sudah selesai Pak. Apabila ada Ya. silakan. Ada siswa. Silakan. Silakan untuk materi tidak disebutkan. Mungkin kita akan mengisikan yaitu sesi tanya jawab. Iya. Silakan, siapa dulu namanya, kelas berapa? Tadi kalau nggak salah Gina mau tanya ya, tapi kepotong. Silakan. Ya. Bang. Ya, sebentar dulu ya, saya ngambil dulu pulpen. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelas 10. Ya. Bapak, Gina mau nanya kan kitab teh kan ada 104 kitab. Yang 4-nya kan Taurat, Zabur, Terus tadi yang 100 kitabnya lagi kan ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris bukan Pak? Ya, terus? Ya, kan kata Bapak di dalam kitab apa kan ya Pak? Diulang, kurang jelas. Dalam kitab Kotrul Goes kan ada kata Bapak juga tadi. Yang Lugina lihat kalau Nabi Adam benar 50 surat bukan yang diturunkan kepada Nabi Adam. Oh iya. Terus
Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak, jadi pertanyaannya, sup itu Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya bunyinya. Sudah bisa disimak? Kesimpulan. Dengarkan. Bagus pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun izaki lalaka wa kam kitaban anjala ala ambiyaihi. Ini satu masalah. Izaki lalaka apabila ditanyakan kepada engkau, wa kam kitaban, ada berapa kitab anjala ala ambiyaihi yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Fal jawabu, maka jawab oleh engkau, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Jadi ada 104 kitab. Anjalallahu minha, maka diturunkan oleh Allah dari minha, dari 104 kitab itu, asyara kutubin ala Adamun alaihissalam. Asyara itu berapa? 10. 10. Ya, tulis. Nabi Adam 10. Wa anjalallahu ta'ala minha, dan Allah menurunkan dari 104 kitab itu khamsina kitaban. 50. 50 kitab. Ala Sisa alaihissalam. Pada Nabi Nabi Sis alaihi salam. Wa anjalallahu ta'ala minha, dan menurunkan Allah ta'ala minha dari 104 kitab itu salasina kitaban ala Idris alaihissalam. Berapa? 30. Ya, 30 kitab kepada Nabi Idris alaihi salam. Idris. Wa anjalallahu ta'ala minha, dan menurunkan Allah ta'ala minha dari yang 104 kitab itu asyara kutubin. Asyara itu berapa? 10 kitab. Ya. Ala Ibrahim alaihissalam, kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dijumlahkan dulu. Nabi tadi berapa? 100. Nabi Adam berapa? 10. 10. Nabi Sis 50. 50, jadi berapa? 10. 60. Terus Nabi Idris berapa? 30. 30, jadi berapa? 90. Terus Nabi Ibrahim berapa? Sisanya 10, jadi berapa jumlahnya? 100. 100. Dilanjutkan wa anjalallahu ta'ala al-injila ala Isa. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa anjalallahu ta'ala at-Taurat ala Musa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa anjalallahu ta'ala az-Zabura ala Dawud alaihissalam. Jabur kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Wa anjalallahu ta'ala al-Qur'ana ala Muhammadin al-Mustafa.
Maka diturunkanlah Al-Quran yang terakhir ini ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mustafa yang terjaga. Kalau bahasa Sunda itu diselir, ya. Itu. Bagus pertanyaannya. Ya. Pak, terima kasih. Ya 100. Pertanyaan bagus. Yang lain kagak ada nggak pertanyaannya? Mungkin karena waktunya sudah habis, Pak. Pertanyaannya sekian aja, satu kali aja. Oh iya. Kita beranjak Mohon maaf. ya. Mohon maaf kepada semua peserta. Kalau memang sinyalnya seperti ini kurang memadai. Baik, acara penyampaian materi sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahbub yang senantiasa berkenan memberikan materi pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Siswaan, Bapak Abdul Wahab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak. Silakan. Saya dulu pamit dulu ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan apa hari ini, Pak? Dinyalakan dulu, Pak, mikrofonnya, Pak. Rapat mah geus beres nu. Hari kelas 9 kumaha dicetak ayeuna apa kumaha tebih teuing Bu aya tanggalna apa nih? Yang mana nanti aja? Eta kumaha itu. Udah tinggal nyetak. Halo, Pak Wahab. Baru lulusannya tanggal berapa? 5 Bagaimana, Pak? Enggak, ieu kerja ya. Gerengesan. Rabu sampai Jumat. Mungkin tidak ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Kesiswaan. Karena waktu sudah selesai, marilah kita akhiri aja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nunggu sesi foto ya? Soalnya dari tadi dimatiin, kok sekarang dinyalain? Sesi foto bukan? Udah kok, udah di foto. Lagi. Satu, dua. Sahaja datang. Kakak ini teh udah beres. Bentar. Udah selesai. Silakan kalau misalnya penting dipersilakan.
Terima kasih atas kehadirannya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.